Generasi Smart, mau tahu cara menyelesaikan materi tentang APBD? Bersama saya, Ibu Rosmawati. Yuk simak video ini sampai selesai. Generasi Smart, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang APBN dan pengelolaan keuangan dalam lingkup nasional atau negara. Dalam lingkup regional atau daerah, terdapat pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Setiap daerah memiliki wewenang mengelola keuangannya sendiri atau yang biasa dikenal dengan otonomi daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Makanya Generasi Smart, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah mempelajari materi konsep dan sumber pendapatan daerah ini, diharapkan siswa dapat memahami peran APBD dan mengidentifikasi sumber penerimaan dan jenis belanja negara dan daerah setelah mendiskusikan komponen APBD dengan benar. Pengeluaran dan penerimaan daerah memiliki tujuan melaksanakan kegiatan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi di daerah semakin merata. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Beberapa sumber pendapatan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau yang singkat dengan PAD merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam peraturan daerah untuk membiayai seluruh keperluan daerah. Pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan dikumpulkan di kantor Bapenda Sulsel. Dan untuk pendapatan asli daerah, grafiknya dapat Generasi Smart perhatikan pada berikut ini. PAD bersumber dari penerimaan daerah, yaitu yang pertama, pajak daerah. Misalnya, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan kendaraan bermotor. Yang kedua, retribusi daerah. Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha. Contoh retribusi antara lain retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parkir, retribusi masuk tempat rekreasi, dan retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang ketiga, laba dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan seperti dividen, laba, dan penjualan saham milik daerah. Yang keempat, lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Yang kedua adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam upaya desentralisasi keuangan. Kalian bisa mencermati gambar di bawah ini. Yang ketiga, pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaan APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan kas daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan atau bukan bank, serta masyarakat, berupa obligasi daerah
yang diterbitkan oleh masyarakat di pasar modal. Yang keempat, lain-lain dari pendapatan yang sah. Pendapatan ini dapat berasal dari hibah, tidak mengikat bagi hasil pajak dari provinsi, kabupaten atau kota, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana darurat, bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lain, serta penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya, atau sumbangan pihak ketiga. Baik, Generasi untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang konsep APBD dan sumber penerimaannya, maka berikut ini kita akan membahas contoh-contoh soalnya. Soal yang pertama. Berikut ini pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama pajak penghasilan, yang kedua bagian laba BUMN, yang ketiga pajak dan retribusi daerah, yang keempat bea masuk dan pajak ekspor, yang kelima bagian daerah dari bagi hasil. Dari sumber pendapatan tersebut, yang termasuk pendapatan daerah adalah apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 3 dan 5, ataukah E 4 dan 5. Pendapatan daerah yaitu pajak dan retribusi daerah dan bagian daerah dari bagi hasil. Sementara itu, bea masuk dan pajak ekspor, pajak penghasilan, serta bagian laba BUMN merupakan pendapatan pusat. Maka jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. Berikut ini sumber pendapatan daerah. Yang pertama, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan kendaraan bermotor bagian laba BUMN. Yang kedua, retribusi pelayanan kebersihan. Yang ketiga, penerimaan pungutan ekspor. Yang keempat, penerimaan uang pendidikan. Yang tergolong sumber pendapatan asli daerah adalah apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D 2 dan 4, ataukah E 3 dan 4. Nah, kalau soalnya lebih sulit seperti ini, maka Generasi dapat menjawabnya dengan cara berikut ini. PAD bersumber dari penerimaan daerah, yaitu 1. Pajak daerah, misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan kendaraan bermotor. Yang kedua, retribusi daerah. Contoh, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parkir, dan lain-lain. Sementara, penerimaan pungutan ekspor dan penerimaan uang pendidikan merupakan sumber pendapatan negara. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Soal nomor 3. Pengeluaran rutin daerah berfungsi untuk apakah A. membiayai tugas rutin kepala daerah, B. meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah, C. meningkatkan konsumsi masyarakat daerah, D. mendorong kemajuan ekonomi daerah, apakah E. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Generasi kalau kita lihat soal seperti ini, maka cara menjawabnya adalah pengeluaran rutin daerah adalah semua pengeluaran untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah daerah dan pembangunan, serta untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang daerah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Generasi Smart, demikian video kali ini. Semoga membantu ya Generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart Cool, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki.